3 bulan berlalu. Syahira dan ayahnya sedang menunggu kepulangan Jihan. Mereka sudah menerima kabar kesembuhan gadis itu. Seandainya sejak dulu Jihan memberitahu kedua orang tuanya, mungkin sudah sejak 3 tahun yang lalu gadis itu sembuh. Tuhan masih memberikan Jihan kesempatan untuk sembuh. Yuka adalah orang yang paling bahagia saat mendengar putrinya sembuh. Selama 3 bulan, Christian menemani putrinya di Singapura. Ia meminta Tristan menggantikannya sementara waktu. "Itu Kak Jihan, Pak," seru Syahira dengan gembira. Jihan melambai ke arah mereka. "Haruna," panggil Seruni. Ia duduk di kursi roda. "Ya, Mah." "Ada apa?" tanya Haruna. Mereka sedang menyiapkan pesta penyambutan kepulangan Jihan. Walaupun tidak bisa membantu, tapi Seruni ingin membelikan sebuah hadiah untuk cucunya. Ia meminta Haruna mengambilkan pesanan kalungnya di sebuah toko emas di mall. Tanpa banyak bertanya, Haruna pergi bersama sopir. Semua persiapan pesta penyambutan Jihan sudah beres, tinggal menunggu Syahira dan Tristan pulang menjemput mereka. Di jalan, tiba-tiba Tristan mendapat telepon dari Steffi. Dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, ia juga tidak bisa terang-terangan membantu Steffi. Apalagi Christian mengenal wanita itu. Kak, aku harus pergi. Ada sesuatu yang mendesak di ban. Aku akan segera pulang setelah selesai, pamit Tristan. Ia menepikan mobilnya dan Christian mengambil alih kemudi. Jangan terlambat, Pak. Mana seru kalau tidak ada papa, ucap Syahira. Oke sayang. Tristan menyetop taksi. Namun, Christian merasa curiga. Arah taksi itu jelas bukan ke arah ban. Apa yang disembunyikan Tristan dari mereka? Hati Christian bertanya-tanya. Haruna tiba di mall. Ia segera menuju toko yang disebutkan oleh ibu mertuanya. Kebetulan sedang ada bazar baju di sana. Haruna ingin berkeliling sebentar, mungkin ada barang yang disukainya. Sudah lama juga ia tidak berbelanja. Setelah kalung pesanan Seruni diambil dari toko, Haruna pun berkeliling di lobi mall. Di saat yang sama, Tristan datang ke sana dan bertemu dengan Steffi. Wanita itu menelepon untuk meminta bantuan kepada Tristan. Entah bantuan apa yang diminta olehnya. Mereka bertemu di resto. Haruna melewati resto itu. Awalnya, ia tidak melihat. Namun, seorang anak kecil berlarian dan menabrak dirinya. Saat terjatuh, ia tidak sengaja mengedarkan pandangan dan pandangannya terpaku ke dalam resto. Tristan? Apa yang dilakukannya di sini? Ia bertanya dalam hati. Saat ia berdiri, matanya membelalak lebar. Ternyata suaminya tidak sendirian, tapi bersama wanita yang usianya sebaya dengan Tristan. Kakinya terasa lemas, kepalanya berkunang-kunang. Hatinya remuk redam saat melihat orang yang sangat ia cintai itu sedang bersama wanita lain. Tertawa bahagia dan bercanda. Suasana di sekitarnya terasa gelap. Yang terlihat hanya mereka berdua yang sedang saling tersenyum. Ia tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Kenapa dia di sana? Seharusnya dia sedang menjemput Jihan dan Kak Kris, gumamnya. Ia menelepon Christian untuk memastikan apakah Tristan bersama mereka. Kakak ipar, sapa Haruna saat panggilannya tersambung. Ada apa Haruna? Christian menjawab dari seberang telepon. Apakah Tristan bersama kalian? Tidak. Tadi katanya ada sesuatu yang penting di ban. Jadi, dia pergi dengan taksi. Ada apa Haruna? Tidak Kak. Aku hanya bertanya saja. Aku tutup teleponnya, ucap Haruna mengakhiri panggilan. Ia berlari pergi dari dalam mall. Di parkiran, sang sopir hanya bisa diam melihat Haruna menangis. Ia tidak berani bertanya kepada majikannya itu. Kembali ke rumah saya Pak. Loh, bukannya mau ada pesta di rumah Nyonya Besar? Tanya sopir dengan bingung. Saya lelah. Antarkan saya pulang ke rumah saya. Ini, tolong berikan pada Mama, pinta Haruna sambil mengeluarkan kotak berisi kalung dari dalam tasnya. Baik Nyonya. Sopir itu tidak berani bicara lagi. Ia memacu mobilnya menuju rumah Tristan. Setelah itu, ia kembali ke rumah Seruni. Semua anggota keluarga sudah berkumpul. Tristan sudah kembali dari mall dan berkumpul bersama mereka. Namun, saat sopir memberikan kotak itu kepada majikannya, semua orang bertanya-tanya. Haruna kemana Pak?
Kenapa dia tidak pulang bareng? Tanya Seruni sambil menerima kotak kalung dari sopirnya. Pulang bareng dari mall Nyonya. Cuma, katanya Nyonya Haruna lelah, jadi minta diantar pulang ke rumahnya, jawab sopir. Oh. Ya sudah terima kasih, ucap Seruni. Mah, karena Haruna sedang tidak enak badan, Tris pamit pulang. Lagi pula, tinggal acara makan malam saja, pamit Tristan. Seruni mengiyakan ucapan Tristan. Ia pulang tanpa Syahira karena gadis itu ingin melepas rindu pada Jihan. Ia ingin menginap dan tidur bersama sepupunya, Jihan. Tristan mencari Haruna di kamarnya, tapi istrinya tidak ada di kamar mereka. Ia mencari Haruna ke kamar Syahira dan istrinya sudah berbaring di sana. Kamu sakit sayang? Tidak. Haruna menjawab singkat. Kata sopir, kamu. Aku bilang tidak ya tidak. Keluar dan pergi dari hadapanku. Haruna turun dari ranjang dan mendorong Tristan keluar dari kamar Syahira. Beruak. Klek. Haruna menutup pintu dengan kasar di depan wajah suaminya. Ia langsung menguncinya setelah mengusir suaminya keluar dari kamar itu. Sementara Tristan terpaku dengan mulut menganga. Ia tidak mengerti mengapa istrinya marah dan melarangnya untuk mendekat. Tok. Sayang. Buka pintunya dan bicarakan segalanya baik-baik. Tidak ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Pergi dan jangan menggangguku. Haruna berbaring di ranjang dan menutup telinganya menggunakan bantal. Ia sangat kecewa karena Tristan bertemu wanita lain dan berbohong padanya. Tidak hanya pada istrinya, ia juga berbohong kepada kakaknya sendiri. Hubungan apa yang terjalin di antara mereka? Mengapa suaminya harus berbohong dengan alasan pekerjaan kepada Christian? Wanita itu pasti bukan wanita biasa. Dia pasti wanita spesial yang keberadaannya harus disembunyikan. Ketika pikirannya dipenuhi dugaan-dugaan buruk itu, tanpa terasa matanya banjir dengan air pertanda duka di hatinya. Kamu jahat, lirihnya. Tristan terus mengetuk dan memanggil Haruna di luar kamar. Namun, ia tidak mendengar suara suaminya karena telinganya tertutup bantal. Ia memejamkan matanya, mencoba untuk tidur dan melupakan apa yang dilihatnya. Semakin mencoba melupakan, bayangan itu justru semakin jelas. Tristan masuk ke kamarnya dan segera pergi ke kamar mandi. Tanpa melepas baju yang dikenakan, ia membuka keran shower dan mengguyur tubuhnya di sana. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Haruna. Pagi tadi, semuanya baik-baik saja. Ada apa denganmu sayang? Mengapa tiba-tiba marah padaku? Tristan melepas satu persatu bajunya yang telah basah. Malam itu, mereka tidur terpisah. Saat mereka tidur terpisah terakhir kali karena Tristan tidak sengaja berkata buruk tentang Kiara. Tristan menyadari kesalahan itu. Namun, kali ini dia tidak mengerti apa yang sudah dilakukannya, sehingga istrinya murka dan tidur di kamar putri mereka. Syahira menceritakan hari-harinya di sekolah. Seperti apa keadaan Aris saat Jihan tidak ada, bagaimana Syahira bertemu dengan orang yang paling menyebalkan dan selalu membuatnya kesal. Semua ia ceritakan dalam semalam. Ia sampai lupa waktu. Kak Jihan baru sembuh. Kenapa memaksa ingin masuk sekolah hari ini kak? Tanya Syahira dengan nada sedikit menggerutu. Ia takut Jihan masih lelah setelah perjalanan jauh, tapi gadis itu memaksa ingin mulai sekolah dengan alasan sudah bosan berdiam diri dan tidak pergi ke sekolah. Mereka berangkat bersama ke sekolah. Di pintu gerbang, Aris sudah menunggu kedatangan mereka. Sebelum pulang kemarin sore, Syahira memberitahukan kepada pemuda itu bahwa Jihan sudah sembuh dan sedang dalam perjalanan pulang. Pemuda itu sangat bahagia mendengar orang yang disayanginya itu akan pulang. Yang membuat Aris sangat bahagia adalah keadaan Jihan yang sudah sembuh total dari penyakitnya. Ia melihat sendiri bagaimana menderitanya gadis itu saat menahan penyakitnya agar tidak terlihat oleh orang lain. Seandainya ia tahu masih banyak kesempatan untuk Jihan, Aris pasti sudah memberitahukan penyakit Jihan kepada keluarganya. Tidak penting lagi mengingat masa lalu, karena sekarang Jihan sudah sembuh. Mereka hanya perlu menjalani kehidupan seperti dulu lagi. Berteman, bermain, dan berkumpul bersama Syahira dan teman-teman lainnya. Mereka berdiri berhadapan dengan senyum penuh kerinduan. Kalian mau bicara berdua kan? Syasha duluan ya, pamit Syahira. Ia tahu, mereka berdua saling menyukai. Jadi, ia memberikan kesempatan mereka untuk saling melepas rindu. Hai, sapa Aris dengan canggung. Hai.
Jihan membalas dengan senyum malu-malu. Teng-teng. Bel berbunyi, mereka menunda pembicaraan mereka dan segera berlari ke kelas. Masih banyak waktu untuk mereka setelah pulang sekolah nanti. Saat ini, mereka harus fokus kepada pengajar yang sedang memberi penjelasan di depan kelas. Jihan duduk di samping Aris. Awalnya, Syahira yang duduk di samping Aris, tapi ia ingin membuat kakak sepupunya itu bahagia. Syahira mengalah dan pindah tempat duduk. Sayangnya, hanya kursi di samping Kenandra yang kosong. Kegatelannya. Katanya tidak suka dengan pria sepertiku? Kenapa malah pindah di sisiku? Tanya Kenandra dengan nada menyindir. Maaf, tapi tidak ada tempat lain yang kosong. Jadi, aku boleh duduk di sini kan? Tanya Syahira dengan nada lembut dan manja. Dulu dia sangat galak, tapi hari ini, kenapa dia jadi bertingkah manja seperti ini? Kenandra menautkan kedua alisnya. Ia senang melihat Syahira berubah dan tidak sombong lagi di hadapannya. Namun, ia jadi bertanya-tanya dengan bingung. Apa sebenarnya yang terjadi pada gadis di sampingnya ini? Boleh kan? Tanya Syahira sambil mengedipkan sebelah matanya. Dek. Jantung Kenandra berpacu cepat saat melihat Syahira mengedipkan mata padanya. Gadis itu benar-benar berubah sikapnya menjadi lebih lembut. Pemuda itu terpikat dengan senyuman manisnya yang seolah membalikan dunianya. Boleh, boleh. Tentu saja boleh. Pemuda itu menjawab dengan gugup. Hari ini, pembalasanku akan dimulai. Semenjak kita bertemu, kau selalu membuatku kesal dan mendapatkan masalah. Kali ini, biarkan aku yang membuatmu kesal. Biarkan aku menciptakan masalah untukmu. Jam istirahat, Syahira, Aris, dan Jihan. Mereka berkumpul di atap gedung. Tempat favorit Raja dan teman-temannya dulu saat masih sekolah di sana. Kini, mereka sudah mulai masuk kuliah. Marcel dan Aji ke Yogyakarta, sedangkan Raja pergi kuliah di Korea. Kenandra mencari-cari sosok Syahira. Namun, ia tidak menemukannya dimanapun. Ia tidak tahu ada tempat bersantai di atap gedung. Ia hanya mencari ke kantin dan ke halaman depan sekolah. Ia kelelahan mencari Syahira dan duduk dengan wajah penuh keringat. Nih! Sebuah tangan putih dan halus menyerahkan selembar tisu padanya. Saat Kenandra menengadahkan wajahnya, ia tersenyum. Tangan itu milik Syahira, gadis yang sejak tadi dicarinya. Dengan baik hati, gadis itu memberikan tisu untuk Kenandra karena melihatnya penuh dengan keringat. Terima kasih, ucapnya sambil menerima tisu yang diberikan oleh Syahira. Ia terpesona dengan sikap lembut gadis itu. Tanpa sadar, ia bergumam, kamu cantik saat tidak marah-marah. Kamu ngomong apa? Tanya Syahira. Ia berpura-pura tidak mendengar ucapan pemuda itu. Tidak ada, jawabnya gugup. Kenandra menghabiskan waktu istirahatnya untuk mencari Syahira. Belum sempat ia mengambil napas, guru sudah masuk ke kelas. Tenggorokannya terasa kering setelah berlari. Namun, ia tidak punya waktu untuk membeli minuman. Beberapa kali ia terbatuk. Nih orang, habis dari mana? Kenapa wajahnya berkeringat dan kelihatannya sangat kehausan? Syahira selalu membawa air mineral dari rumah. Melihat pria di sampingnya itu kehausan, ia pun memberikan air minum pada Kenandra. Nih, kamu haluskan. Syahira menyodorkan botol minumnya. Pemuda itu terus menatap wajah gadis di sampingnya yang terlihat berbeda dari biasanya. Syahira tidak menoleh karena takut dikeluarkan lagi dari kelas. Dengan kesal, ia berbisik. Mau tidak? Jangan sampai kita dikeluarkan lagi dari kelas. Kenandra segera mengambil botol di tangan Syahira dan menenggaknya sambil berjongkok. Ken! Panggil guru itu. Ia melihat pria itu berjongkok. Sedang apa kamu? Sedang mengambil pulpen, Bu. Pulpen saya terjatuh. Guru itu kembali menulis di papan tulis. Syahira dan Ken bernapas lega. Hampir saja mereka ketahuan. Haruna masih diam di kamar Syahira, sampai putrinya itu pulang sekolah. Ia tidak keluar kamar sama sekali. Semalaman ia menangis, merasakan sakitnya dikhianati sang suami. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan hatinya hancur seolah tidak berbentuk lagi. Ia terus meremas dadanya yang terasa sesak, sulit untuk bernapas dengan normal. Mengapa kesetiaanku padamu dibalas dengan pengkhianatan? Kamu jahat, Tris. Kamu jahat.
Tok tok tok. Mah, ini Syasha. Buka pintunya. Haruna membuka pintu. Saat pintu terbuka, putrinya terbelalak melihat Haruna. Mama. Syasha terkejut, melihat wajah ibunya begitu pucat, matanya merah. Air mata menetes di kedua pipinya. Mama kenapa, Mah? Syahira masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamarnya kembali. Haruna menceritakan apa yang dilihatnya kemarin malam kepada putrinya. Syahira terkejut mendengar ayahnya berselingkuh. Apalagi, kemarin ayahnya izin untuk pergi ke Ban karena ada urusan mendesak. Tidak disangka, hal mendesak yang dikatakan ayahnya adalah perempuan yang dilihat ibunya di mal. Rasa kecewa merasuki hati Syahira. Ayah yang selama ini dibanggakan olehnya, tidak lebih dari suami yang suka selingkuh. Perasaan itu tidak bisa dibendung olehnya. Rasa marah dan tidak terima karena ibunya disakiti. Syasha mau ke kantor papa. Mama diam di rumah, biar Syasha yang bertanya pada papa. Gadis itu segera pergi bersama sopirnya. Ia belum mengganti baju seragam sekolahnya. Ia tidak peduli dengan penampilannya karena ia ingin segera bertemu ayahnya.